ada gunung. Ada lagi? Iya, ada gunung namanya Gunung Batu Tara tuh. Baru denger sih saya juga teh. Gunung tersebut beberapa kali erupsi kayak gitu. Waduh. Wah itu Iya, berarti suatu penemuan juga ya teh. di kapal selama 12 hari. Iya. Yang emang notabene itu saya orang darat gitu. Maksudnya jarang banget kan berlayar gitu. Oh iya, jadi mual nih teh apa gimana? Nggak, jadi Mabok laut. butuh adaptasi gitu untuk 12 hari itu. Halo Kang Teteh semuanya, selamat datang di Podcast Himaika. Perkenalkan aku Bila dari KL16 Ganeswara. Pada kali ini aku akan menemani kalian di podcast episode hari ini. Nah, podcast ini akan membawakan tema yang gak kalah menarik nih. Tema kali ini adalah Hydro Oceanographic Expedition. Podcast ini akan membahas mengenai peluang yang ada bagi mahasiswa ilmu kelautan dalam kegiatan ekspedisi hidrooceanografi. Kita akan menjelajahi bagaimana sih mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian laut yang mendalam, eksplorasi wilayah samudra, dan memahami kontribusi kita dalam tantangan global terkait kelautan. Nah, aku di sini nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama narasumber kece, tidak lain dan tidak bukan adalah Teh Velin. Halo Teh, apa kabar Teh? Halo, alhamdulillah baik. Oke, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu kali ya Teh. Boleh Teh perkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Velin Sriwahyuni Karya. Aku dari Kelautan 2019 angkatan Danespara. Oke, salam kenal ya Teh Velin. Mungkin penonton udah nggak sabar nih dengan tema kita pada hari ini. Jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih Teh. Tadi kan Teh Velin sudah menjelaskan mention kalau misalnya Teh Velin ini mengikuti namanya itu Jala Citra 3 Flores 2023. Itu tuh ekspedisi apa Teh kalau boleh tahu? Oke, mungkin di sini saya sedikit jelaskan dulu ya ke belakang terkait sebenarnya ekspedisi Jala Citra ini tuh apa. Oke. Jadi ekspedisi Jala Citra ini adalah program rutin yang diadakan oleh Pusidrosal atau Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut. Jadi untuk memperingati Hari Hidrografi Dunia yang kebetulan di tahun ini itu Hari Hidrografi udah ke 102 tahun ya. Wow, udah lama banget ya Teh ternyata. Ya betul, jadi untuk memperingati hal tersebut maka Pusidrosa melakukan agenda rutin berupa kolaborasi riset baik itu dengan institut, dengan lembaga dan dengan kita nih universitas-universitas di Indonesia kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu kalau boleh tahu ekspedisi itu diselenggarakan kapan nih Teh? Teteh ikut pada periode kapan? Kalau saya itu kebetulan ikut ekspedisi yang ketiga, udah 3 kali. Karena, udah 3 kali? Ya, Ini yang ketiga kalinya Teh? Ya, Wah keren banget. Nah, maksudnya Pusidrosa udah melaksanakan yang ketiga kali Oh, kayak gitu. oke. Yang pertama itu di Laut Halmahera, yang kedua itu di Laut Banda, dan kebetulan yang tahun ini di 2023 pelaksanaannya di Laut Flores. Wow, berarti kayaknya di laut-laut yang memiliki karang-karang yang bagus gitu nggak sih Teh? Soal di Banda Neira, benar? Laut Banda ya, dekat Oh, sama Laut Banda. Neira. Oh, oke. Nah, aku boleh tahu nih, pasti penonton juga kepo banget kenapa Teh Vel ini bisa tertarik untuk ikut ekspedisinya Teh? Kalau alasan kenapa tertarik sih sebenarnya karena ini riset hidrooceanografi gitu. Kebetulan kan saya selama kuliah bidang minatnya oceanografi ya, hidros gitu. Oke. Jadi pas ada peluang untuk mengikuti ekspedisi ini kayak ya udah gitu untuk mengembangkan pemahaman, untuk tahu lebih banyak tentang oceanografi itu seperti apa. Jadi kayak peluang gede lah untuk saya lebih tahu lebih lanjut gitu ya. Oh iya. Jadi karena Teh Vel ini udah tertarik dari awal perkuliahan di dunia hidrooceanografi, makanya ikut ekspedisi ini. Ikut ekspedisi yang nyambung gitu ya, yang nyambung dengan ketertarikannya Teh Velin. Nah, kalau misalnya kita ingin jadi Teh Velin nih, ingin ikut ekspedisinya, hal apa sih yang perlu kita persiapkan Teh? Sebenarnya kalau hal-hal pasti informasi ya terkait ekspedisi gitu, atau enggak kita sebagai mahasiswa juga bikin ekspedisi sendiri gitu ya, ngadain ekspedisi sendiri. Cuman kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa yang mau join sama ekspedisi instansi besar seperti kayak misalkan ada BRIN ya sekarang. Nah, mungkin cari informasi terlebih dahulu ya. Terus selain itu
pasti terkait pemahaman dari segi teori operasional, hal-hal itu perlu kalian persiapkan, kayak pemahaman dasar tentang kelautan itu perlu banget nih buat jadi dasar kalian melakukan ekspedisi, karena percuma kan ikut ekspedisi tapi nggak tahu apa hal yang akan kita explore gitu ya. Oh, berarti kita harus tahu dulu ya kita mau Iya. apa sih yang dieksplor gitu ya. Bener, Oke, kayak oke. gitu. Oke, terus aku juga udah sempet research dulu nih kayak ekspedisi Jala Citra ini tuh tentang apa gitu. Jadi kita tuh aku udah tahu nanti mau ngulik apa sih ini di Tevelin. Nah, aku tuh sempet penasaran sama yang namanya KRI Spica. Bener Spica atau Spika nih Teh? Nah, Spika. oh KRI Spika 934 itu tuh apa Teh kalau boleh dijelasin? Jadi KRI Spika 934 itu salah satu kapal ya, riset ya yang dimiliki Indonesia. Oh, Cuman oke. itu kapal riset, tapi kalau di TNI AL itu lebih disebutnya kapal Perang Republik Indonesia kayak gitu. Oh iya. Berarti emang kapal TNI AL yang buat perang gitu Teh? Iya, cuman Oh, oke. kebetulan dari KRI Spika ini tuh teknologinya memadai untuk kita melakukan riset kayak gitu. Jadi kapal tersebut digunakan untuk riset-riset dan eksplorasi laut yang ada di Indonesia kayak gitu. Oh, berarti selama ekspedisinya ini Teh Feli naik kapal itu Teh? Iya benar. Wow, berarti pengalamannya nggak semua orang bisa rasain ya Teh? Iya benar banget. Keren banget. Nah, selama ekspedisi ini Teh Feli tuh akhirnya melakukan penelitian apa Teh? Kalau saya dengan tim kebetulan kan saya joinnya sama tim dosen ya, sama Bu Titin gitu. Oh, oke. Dan emang perencanaan selama survei ini kebetulan tim saya risetnya itu terkait pencemaran laut kayak Oh, gitu. oke, Tapi oke. tetap ada riset terkait hidrooceanografinya juga. Oke, jadi selama ekspedisi Teh Felin tuh apa aja yang Teh Felin lakukan? Terus akhirnya hasil penelitiannya tuh apa Teh? Kalau boleh dijelasin ke penonton. Oke, jadi kalau selama ekspedisi ini yang pastinya ada beberapa hal yang saya ambil ya sampel, khususnya sampel perairan, baik itu secara vertikal dan juga horizontal. Nah, untuk apa sih sampel itu? Jadi fokus pencemaran laut yang kita kaji itu, tim saya kaji itu fokusnya ke logam berat sama mikroplastik. Jadi kita mau tahu seberapa besar kandungan cemaran yang ada di Laut Flores, khususnya dari segi mikroplastiknya, dan juga logam berat itu berupa radium sama plumbum atau Pb kayak gitu. Oh, oke, berarti kayaknya ini salah satu yang penting juga karena semua orang kayaknya udah tahu juga ya Teh kalau misal laut itu udah tercemar terutama sama plastik. Iya. Nah, Teh Felin dan tim ini mengambil sampel dari laut untuk meneliti apakah Laut Flores yang kelihatannya masih bersih, kelihatannya tuh masih sangat minim kontaminasi, apakah itu mereka juga sudah terkontaminasi gitu kan ya Teh? Iya, betul. Kalau sampai Laut Flores aja udah terkontaminasi dan ternyata itu banyak sampahnya, gimana laut lain gitu ya Teh? Terus kalau misalnya dengan tim nih Teh, ada kesulitan nggak Teh kayak bekerja sama dengan timnya Teh Felin gitu? Dan bagaimana cara bondingnya gitu mungkin Teh? Kalau selama di kapal sih sebenarnya nggak ada kesulitan ya, karena kebetulan tim-tim lain juga mereka orang-orang yang sangat berpengalaman gitu untuk melakukan oke. ekspedisi seperti ini. Jadi jatuhnya kayak diskusi yang berjalan gitu loh. Terus kebetulan karena di etape saya atau di tim saya itu ya kemarin ekspedisi, karena ada peneliti dan juga ada dosen, terus ada mahasiswa yang emang jenjang pendidikannya lebih tinggi, jadi memang di situ kita belajar bareng gitu. Terus Iya. cara samplingnya kayak gimana, terus sharing-sharing tentang ilmu-ilmu kelautan yang nggak pernah saya pelajari di sini gitu. Iya, Kita pelajari benar, di lapangan benar. bareng-bareng kayak gitu. Oke, berarti itu selama berapa hari Teh kalau boleh tahu ekspedisinya? Kurang lebih di kapal saya 12 hari. Wow, 12 hari waktu yang cukup lama untuk kita menyesuaikan sama personality orang lain juga ya Teh. Kalau misalnya ada yang nyebelin gitu kan Teh, kita juga harus membiasakan diri gitu, harus tetap profesional gitu ya Teh. Ya. Kalau ngomongin tentang ekosistem laut, terus kondisi laut dan tantangan terberat selama ekspedisi apa Teh? Kalau tentang ekosistem laut sebenarnya sama dengan apa yang kita pelajari ya selama kuliah kayak gitu. Ada ekosistem pesisir, ada ekosistem laut lepasnya kayak gitu. Cuman karena kemarin kan saya kebetulan di laut lepasnya atau di
perairan terbuka lah, nggak terlalu di pesisir gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari gitu. Ternyata di Laut Flores itu ada salah satu keunikan tersendiri, karena kan kita sejauh ini baru kenal gunung aktif berapi di laut itu Gunung Krakatau ya. Iya. Nah, ternyata ada gunung, Ada lagi? Iya, ada gunung namanya Gunung Batu Tara tuh. Baru denger sih saya juga teh. Di Laut Flores itu kita selama beberapa hari, sekitar 3 hari kita observasi gunung tersebut. Dan kita lihat status gunung tersebut apakah aktif atau enggak. Wow, Ternyata menarik selama 3 banget. hari gunung tersebut beberapa kali erupsi kayak gitu. Waduh. Wah itu Iya, berarti suatu penemuan juga ya teh. Soalnya secara awam mungkin orang-orang di Indonesia nggak tahu Iya. tentang hal dan info tersebut. Apalagi mungkin masyarakat di sekitar daerah itu gitu kan. Kalau di sekitar Laut Flores nggak tahu ternyata ada gunung aktif di sana, mungkin mereka nggak ada preparasi gitu, nggak ada persiapan gitu kan. Mungkin berarti dari situ Teh Velin dan tim kayak bisa kayak menghimbau lagi masyarakat gitu ya, kalau ternyata gunung di sekitar rumah mereka itu aktif gitu ya Teh. Iya benar. Jadi makanya kenapa salah satu tujuan dari ekspedisi ini juga untuk mitigasi. Karena gitu. Oke. Ternyata selain ada gunung yang aktif, cuman nggak terlalu aktif ya kayak Krakatau gitu ya. Tapi iya. tetap perlu ada mitigasinya seperti apa gitu. Kayak gitu. Oke. Nah kan kalau misal ekspedisi atau melakukan penelitian langsung ke lapangan, itu kan banyak banget ilmu yang pastinya nggak dipelajari di kelas nih Teh. Itu apa aja sih Teh contohnya gitu? Sebenarnya kalau fokus kita ke oceanografi, tentu ya nggak semuanya alat oceanografi bisa kita pelajari di kuliah nih atau di kelas, khususnya alat-alat canggih yang ada di kapal riset gitu. Iya. Jadi karena dulu saya kuliah keterbatasannya karena ada COVID, jadi proses kita untuk belajar di lapangan, proses kita untuk belajar menggunakan alat juga terbatas. Kita cuma tahu cara penggunaan alat itu dari video, dari YouTube gitu. Jadi pas kebetulan kemarin ada kesempatan untuk ekspedisi dan di kapal tersebut ada alat-alat modern kayak CTD, kayak gitu, terus ADCP untuk ngambil arus kayak gitu. Saya belajar bagaimana cara mengoperasikan alat-alat tersebut gitu. Kayak ternyata CTD ini cara pengoperasiannya seperti ini dan beberapa jenis CTD itu berbeda pada setiap kapal kayak gitu. Berarti itu jadi ajang kesempatan buat nyoba hal yang nggak ada di kampus ya Teh? Iya bener banget. Dan itu mungkin juga jadi poin plus juga pas saat Teteh ngelamar kerja udah nyobain langsung di lapangan gitu ya kan ya? Iya benar. Terus pengalaman yang paling berkesan banget selama ekspedisi apa nih Teh Velin? Kalau pengalaman yang paling berkesan ya tadi tentunya belajar hal-hal baru gitu yang nggak pernah saya pelajari nih di kelas. Terus selain itu pelajaran lagi adalah manajemen diri gitu ya. Di kapal selama 12 hari yang emang notabene itu saya orang darat gitu, maksudnya jarang banget kan berlayar gitu. Jadi terus, mual nih Teh, apa gimana? Nggak, jadi mabok laut. Butuh adaptasi gitu untuk 12 hari itu. Karena kita kan nggak bisa balik-balik ke darat ya, 12 hari full bener. Berlayar. Itu kayak ya bener-bener butuh adaptasi. Terus kayak kita kan kalau di laut itu sistem kerjanya 24 jam ya. Maksudnya nggak ada jam kerja yang jam kerja kalian para peneliti dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya, nggak kayak gitu. Tapi sistem kerja kita itu 24 jam. Maksudnya apa? Kan kita ada target stasiun penelitian tuh. Iya. Nah jadi misalnya kalau kita sampai di stasiun pertama itu jam 2 subuh, ya udah kita langsung sampling di jam 2 subuh tersebut. Jadi harus tetap standby. Iya, tetap istirahat perlu, tapi kita juga harus sigap gitu loh. Jadi misalkan ada kondisi yang harus diperlukan, tetap harus bangun jam berapapun itu harus standby. Jadi kalau kita harus ngambil sampel jam 2 malam di stasiun 5 misalnya, ya udah kita harus siap di jam 2 tersebut gitu. Itu pengalaman yang paling seru sih sebenarnya. Nggak kebayang sih, dan aku juga baru tahu juga kalau misalnya harus tetap standby 24 jam. Berarti sama aja dengan 12 hari itu Teh Velin dan juga tim lainnya tuh nggak bisa istirahat dengan tenang ya kayaknya. Belum lagi ombak-ombak gitu ya Teh. Iya benar-benar. Kalau cuaca sendiri gimana tuh Teh? Kalau cuaca sih alhamdulillah mendukung ya. Cuman kalau gelombang tinggi ya pasti namanya di laut. Tapi alhamdulillahnya mendukung. Cuman emang ada beberapa anggota tim yang perlu adaptasi gitu, lebih lama. Lebih lama dari Teh Velin. Tapi kan dengan cerita Teh Velin nih, kalau misal perlu adaptasi banget ternyata di kapal, itu jadi trauma atau jadi
pengalaman yang pengen diulang lagi teh? Sebenarnya seru sih. Oh seru, oke. Iya seru, apalagi dengan tim yang kru kapalnya dari angkatan laut ya, mereka itu sangat mengayomi kami gitu, para peneliti yang emang kalau ada kesusahan gitu mereka bantu dengan cepat, terus sesigap itu gitu mereka untuk bantu kita. Oh seperti itu. Berarti kalau misal dari angkatan lautnya juga mereka ikut membantu terjun ke lapangan ke lautnya sendiri gitu? Iya, mereka yang bantu kita operasiin alat kayak gitu-gitu. Oke. Jadi bukan hanya dari tim peneliti aja, ya, angkatan lautnya juga membantu semua staf yang ada di dalam kapal gitu ya Teh? Iya benar. Oke. Terus kalau misal kita nih penonton kan pasti kan audiens ini rata-rata yang nonton pasti dari ilmu kelautan dan sejenisnya gitu dan sebagainya. Apa sih hal yang perlu dilakukan ke depannya sebagai mahasiswa kelautan nih Teh? Kalau sebagai mahasiswa kelautan menurut saya manfaatkan momen kalian saat menjadi mahasiswa gitu ya. Terus explore terus pemahaman kalian tentang ilmu kelautan gitu, karena menurut saya ilmu kelautan itu tidak terbatas dari ilmu yang kalian pelajari sekarang di kampus gitu. Kalau misalnya kalian keluar atau misalnya kalian bekerja sama dengan instansi-instansi lain, kalian bakal lebih banyak mempelajari ilmu kelautan itu tidak sebatas ini gitu. Oh iya, Kayak iya. gitu. Berarti kita harus tambah membuka mata kita lebih lebar lagi kalau misalnya kita tuh prospek kerja juga luas kok gitu, tapi dengan syarat kita juga harus mengembangkan diri gitu ya Teh. Iya benar. Kita harus cari tahu juga gimana sih cara mengembangkan dirinya, terus kayak cari ilmu dan mungkin kayak bidang-bidang yang cocok gitu sama kita Teh. Kalau misalnya cara mengembangkan diri sebagai mahasiswa ilmu kelautan gimana Teh? Cara mengembangkan diri dan keterampilan yang seharusnya kita miliki. Sebenarnya kalau cara mengembangkan diri itu kan tergantung diri kalian masing-masing. Cuman kalau saya sebenarnya lebih ke explore aja sih, karena kan kalau kata orang selama jadi mahasiswa punya privilege ya, maksudnya. Oh iya. Bisa belajar ke sana dan ke sini. Maksudnya kita kan ada program MBKM, terus ada program PKL kayak gitu. Iya. Terus kita kan bisa belajar tuh di instansi-instansi yang memang kita tertarik, kayak misalnya di BRIN juga luas tuh risetnya kemana, terus ke Pusidrosal juga setahu saya bisa PKL kayak gitu. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri gitu, atau enggak sering-sering belajar atau baca buku, karena kan sekarang udah kayak agak susah gitu lihat orang-orang yang baca buku. Seringnya sekarang kita kan bacanya e-book walaupun e-book gitu ya. Iya. Cuman tetap kayak buku-buku yang biasa di perpus tuh kayaknya jarang disentuh gitu kalau sekarang. Bener, berdebu ya kayaknya. Benar. Mungkin ya generasi sekarang lebih cenderung bacanya tuh lewat berita-berita dan lewat gadget gitu Teh. Dan itu mungkin yang jadi tantangan besar buat semuanya untuk tetap baca buku gitu. Karena kan banyak juga buku-buku yang penting yang ilmu dari penulis-penulis ilmuwan dahulu yang gak diupload di secara e-learning gitu ya Teh. Iya benar. Oke, nah kalau tips untuk audiens atau penonton yang tertarik jadi surveyor juga nih kayak Teh Velin apa Teh? Kalau tips yang pasti yang pertama itu yang tadi ya saya bilang pemahaman secara teori dan operasional. Oke. Karena itu penting banget, selain kita bisa paham teorinya nih sampai ke bagian apapun itu teorinya, tapi kalau misalnya di lapangan kita nggak bisa bergerak secara operasional kan itu jadi tantangan besar ya, karena kebetulan setuju. Kalau misalnya di lapangan itu kalau kita nggak bisa manage diri justru struggle gitu. Apa data-data yang kita butuhkan malah jatuhnya mungkin nanti gak keambil karena diri kitanya sendiri sulit memanage diri atau sulit beradaptasi gitu pada saat di lapangan. Oke. Terus kalau yang kedua mungkin dari saya tipsnya itu banyak belajar dan mencari informasi terkait mau itu ekspedisi, mau itu penelitian atau lain sebagainya, supaya menambah pengalaman dan juga pemahaman kalian sebagai mahasiswa gitu. Karena jatahnya mahasiswa nih untuk belajar kayak gitu. Terus kalau nanti misalnya udah kerja bukan lagi belajar kayak gitu. Oh iya benar-benar. Oke, bagus banget nih tipsnya dari Teh Velin, dan aku juga setuju sama Teh Velin kalau misal kita selagi masih mahasiswa itu tuh privilege itu maksudnya
kita bisa mengeksplor kayak webinar, Iya. terus MBKM itu semua masih gratis nih guys, masih gratis semuanya. Jadi kayak kalian bisa mengeksplor diri kalian, mumpung semuanya masih gratis. Iya. Kalau misal udah kerja, kita mau ikut webinar aja bayar ya teh. Iya bener. Betul banget. Jadi itu notes buat kalian semua buat terus ngembangin diri. Jangan capek sekarang karena sekarang justru waktunya kalian semua aktif-aktifnya gitu ya Iya, teh. benar. Oke kan kayaknya Teh Velin juga selama kuliah tuh udah aktif banget juga nih, udah ikut dosen untuk ekspedisi ya kan Teh. Nah jadi dampaknya Teh Velin sekarang karena kuliahnya aktif itu apa Teh? Dan rencana ke depannya Teteh tuh mau ngapain lagi? Dan yang terakhir tuh kayak sekarang, tadi penonton selalu belum tahu nih, Teh Velin cuman tahu Teh Velin kuliah ikut ekspedisi, dan sekarang Teh Velin tuh apa yang didapat dari ekspedisi? Mungkin kerja di tempat yang luar biasa juga Teh? Sebenarnya kalau apa yang didapat selama kuliah apa ya, jadi lebih bersyukur gitu. Kenapa selama kuliah saya harus aktif gitu ya, Oke. karena kayak gini, jadi kita punya dapat banyak pengalaman gitu, mau itu terkait organisasi gitu ya, karena organisasi pun menurut saya berpengaruh terhadap manajemen kita, baik itu waktu gitu ya, Oh iya iya kayak gitu. benar-benar. Jadi mau aktif di perkuliahan kayak misalnya organisasi, ikut proyek dosen dan lain sebagainya, itu jadi dampak baik gitu untuk diri saya, nggak membatasi saya untuk berkuliah, untuk memanage waktu kuliah saya, atau untuk berdampak gitu ya, berdampak buruk misalnya saya nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nggak, justru hal-hal tersebut jadi hal yang sangat menarik karena saya bisa dapat pengalaman banyak, dan mungkin itu jadi bekal saya untuk bekerja kayak gitu. Oh iya iya. Dan iya. kebetulan mungkin kalau ditanya, alhamdulillah saya udah kerja di NGO, dan saya di NGO itu sebagai GIS support, jadi SIG, Sistem Informasi Geografis. Wow keren banget. Jadi mereka menganggap latar belakang pendidikan saya itu di GIS gitu, padahal saya ilmu kelautan. Oh Kayak gitu. oke. Mungkin karena pengalamannya Teh Velin ya Ya, sih Teh? makanya pengalaman itu selama kuliah penting. Pelajari apapun yang memang itu menjadi minat kalian, asal memang masih ada keterkaitannya sama ilmu kelautan. Karena sayang banget kan udah belajar 4 tahun, Iya, misalnya bener-bener. ilmu kelautannya nggak dipakai nih. Oh iya, Kayak karena kadang suka linjur gitu ya Teh. Iya. Nanti kerjanya di bank atau di mana gitu ya Teh. Jadi bagus kalau misalnya bidang keilmuan kita, misalnya ilmu kelautan, dikaitkan dengan ilmu lain, seperti yang tadi salah satu contohnya adalah GIS gitu ya, Geographic Information System. Oke. Karena kepake juga tuh indraja sama ilmu kelautan, nyambung-nyambung aja kayak gitu. Oke Teh, terus untuk rencana ke depannya Teh? Kalau untuk rencana kedepannya mungkin saya masih mau kerja dulu ya. Oke, karena baru terjun di dunia kerja juga ya Teh? Ya masih mau explore juga. Oke benar. Terus kayaknya masih banyak juga yang bingung, termasuk aku. Aku juga mau tanya. Teh Velin kan sekarang ini posisinya sudah lulus dan sudah bekerja. Selama Teh Velin menjadi mahasiswa, kan ingin terjun di dunia kerja yang sama gitu dengan jurusannya. yang linear. Organisasi apa sih Teh yang diambil? Apakah itu yang di luar jurusan, di universitas, atau fokus di jurusan Teh? Kalau aku sih kebetulan organisasi itu di EPIK, aku Parimanta. Oh oke. Kebetulan ya, Parimanta. Parimanta. Terus kalau di jurusan aku masuk komunitas, aku komitmen. Kayak gitu. Oke. Berarti dengan jurusan, dengan masuk organisasi di jurusan itu udah cukup, atau ada masukan ke mahasiswa sekarang untuk masuk ke yang ajang UNIF gitu Teh? Atau kayak udah benar masuk di jurusan aja gitu fokusnya? Sebenarnya kalau itu tergantung kebutuhan kita ya. Kalau tadi kan, kalau misalnya kamu nanya saya maunya surveyor gitu dan lain sebagainya. Kalau untuk di jurusan sendiri kan ada yang mewadahi ya, maksudnya ada komitmen, misalnya ada basic, ada impact. Iya, benar. Komunitas-komunitas tersebut pun mewadahi kita untuk menjadi seorang surveyor di bidangnya masing-masing kayak gitu. Iya. Terus kan kalau misalnya kalian mau explore lagi, kalau saya sendiri
karena masuk Parimanta gitu ya. Jadi saya masih banyak belajar juga di Parimanta terkait manajemen survei kayak gitu. Oh, oke. Oke, Teh, berarti kalau Teh Velin selama mahasiswa ini emang fokus di jurusan di fakultas. Jadi fokus di bidang yang nanti terjun di dunia kerja tuh mau apa ya, Teh? Iya. Jadi kayak biar sejalan aja gitu. Oh iya, berarti emang mau kerjanya apa, kita tarik dulu nih di masa depan kita mau kerjanya mau apa. Nah, kita ambil UKM atau organisasi yang nyambung yang akan mendukung kita buat nanti ke depannya gitu ya, Teh. Iya benar, karena kan mungkin ini pandangan dari saya ya, banyak mahasiswa yang pengen aktif, tapi jatuhnya ikut yang ini, yang itu, yang ini. Jadi mungkin ya menurut mereka bagus-bagus aja ya, tapi kalau misalnya kurang relate atau kurang linear sama apa yang mereka tuju, jatuhnya mereka sibuk sendiri gitu. Jadi blunder sendiri kan. Oh iya benar, dan takutnya jadi wasting time aja gak sih? Iya benar. Oke deh Teh. Yang terakhir nih, buat penonton semua, ada saran untuk mahasiswa ilmu kelautan dari Teh Velin apa nih, Teh? Saran terkait apa dulu? Mungkin terkait selama jadi mahasiswa kita tuh harus ngapain, dan mungkin saran, masukan, dan closing statement dari Teh Velin. Kalau untuk saran sih lebih ke yang tadi ya, selama kita menjadi mahasiswa lebih banyak explore gitu hal-hal yang memang ingin kita capai atau target kita di masa depan gitu. Terus buat mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk, jangan ngerasa kalian itu salah jurusan, karena mungkin ini jadi salah satu jalan kalian untuk menuju masa depan yang lebih baik gitu. Terus kalau misalnya udah ngerasa oh salah jurusan, ya udah jalanin aja, karena kalian masih di awal nih, belum tahu potensinya sebesar apa dan seluas apa tentang ilmu kelautan itu. Mungkin pesan saya buat kalian mahasiswa ilmu kelautan dan di bidang yang sama gitu ya, mau itu perikanan atau ilmu kelautan atau oceanografi atau apapun, kalian harus memahami gitu bahwa potensi laut Indonesia itu cukup luas. Tapi yang saya rasa untuk orang-orang yang berkompeten di bidang kelautan dan perikanan itu masih sedikit, masih terbatas. Ini waktunya kita untuk mengeksplor gitu, untuk membuktikan bahwa kita sebagai tenaga ahli itu dibutuhkan untuk memanage laut yang ada di Indonesia, untuk mengembangkan hal-hal terkait kelautan di Indonesia gitu. Selain untuk kita memperkaya data lautnya Indonesia, kita pun berhak untuk mengeksplor gitu seberapa kaya laut Indonesia kayak gitu. Mungkin untuk closing statementnya, jangan lupa untuk terus belajar. Kedepannya kita nggak tahu hal apa yang bakal kita dapat. Manfaatkan kesempatan kalian yang ada dan semangat terus. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Teh Velin, keren banget, sangat inspiratif dan membuka wawasan baru untuk teman-teman semua. Terus sebelumnya tadi aku udah ngobrol sedikit sebelum podcast ini dimulai nih teman-teman. Dan sekarang tuh Teh Velin tuh keren banget, kerjanya tuh walaupun WFH tapi kayak dari Bali gitu ya Teh. Jadi itu mungkin bisa jadi motivasi buat kalian semua yang masih sedih ngerasa salah jurusan. Kalian tuh kerjanya masih bisa berpotensial banget buat jadi tenaga ahli yang di tempat-tempat yang kalian gak akan nyangka gitu mungkin. Bener. Kalian maba sekarang mungkin masih bingung kayak aduh nanti aku kerjanya apa gitu. Tapi ternyata kalian bisa di tempat-tempat yang kalian gak akan mungkin gitu. Kalian bisa ke Flores secara gratis kayak kayak Teh Velin, ya kan, nggak ada yang tahu. Jadi makanya dari sekarang kalian explore terus, kata Teh Velin, explore terus, kembangin diri kalian terus, dan semua yang kalian butuhkan itu kayak apa ya, nyicil dari sekarang gitu ya Teh. Oke, mungkin podcast pada hari ini sedih banget nih, udahan cukup sampai di sini. Terus kita sebagai mahasiswa ilmu kelautan mungkin dengan adanya podcast Himaika jadi terbantu untuk menambah wawasan gitu ya Teh. Dari aku untuk Teh Velin, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga Teh Velin sehat selalu dan juga sukses terus ke depannya. Amin. Semoga Teh Velin sama Himaika sama teman-teman ilmu kelautan bisa selalu sharing wawasan terus Teh. Oke, dari aku Bila, KL 16 Ganeswara, dan
Dan aku Velin dari Kelautan 2019 Danespara. Pamit undur diri dari Podcast Himaika. Thank you.